Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah, sebagaimana biasanya setiap malam Jumat kita bisa kumpul bersama bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan kita sudah sama-sama tawasul membaca Quran, khususnya surah Yasin, hadiah puji, juga doa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua, dan saudara-saudara kita almarhum, almarhumah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun kelak akan mendapatkannya. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Dan pada kesempatan ini kajian kita tentang hak anak, hak orang tua atas anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup kan udah ya, baik itu yang masih nyampur atau yang sudah misah. Pokoknya mah asal perhatikan segala-galanya, sopan santun. Ya kalau misah kudu rajin datang, tapi bawaan ya, jangan ngebawain. Iya. Nah, untuk orang tua yang sudah meninggal, ternyata masih ada kebaktian seorang anak ya. Ini berdasarkan hadis dari Imam Malik bin Rubi'ah yang terdapat di dalam kitab Irsadul Ibad ya, di mana pernah sebagaimana di sini katakan, bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kami, khususnya Malik bin Rubi'ah nih ya, itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilja'ahu, tiba-tiba saja datang kepada Rasulullah rajulun, seorang laki-laki, mimbani Salamata, dari Bani Salamah. Faqala, kemudian si laki-laki tersebut bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal bakia, apakah masih ada min bari abu iya, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, sayun sesuatu aburuhuma yang mana saya bisa berbakti kepada kedua orang tersebut bihi dengan suatu perkara tersebut ba'da mautihima setelah wafatnya kedua orang tua. Faqala, maka Rasulullah menjawab na'am. Itu jadi nih ya. Pernah suatu ketika para sahabat sebagaimana biasanya nih duduk-duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW, ya khususnya tentunya sahabat Malik bin Rubi'ah. Tiba-tiba aja ada seorang laki-laki dari Bani Salamah datang dan bertanya. Kalau kayak ngomong kitanya mah, wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, baik yang baru maupun yang sudah lama. Ya bahkan di sini bukan orang tua aja, termasuk mertua ya. Nah itu dijawab oleh Rasulullah, ya ada. Tuh. Apa aja? As-sholatu, yang pertama mendoakan alaihima kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama nih, anak haknya kepada orang tua yang sudah meninggal ya, yang sudah wafat itu harus mendoakan. Jangan dianggapnya lah udah, apalagi kalau keyakinan orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ngapain ngedoain, apalagi baca-baca Quran atau apa ya yang katanya gak dihadiahkan, gak bakal nyampe. Nah itu jangan terpengaruh ya. Jadi apa yang kita baca untuk ahli kubur, khususnya kedua orang tua atau mertua, itu nyampe. Kalau memang nggak nyampe, mah mungkin udah balik lagi ya. Nyatanya setiap kita baca Quran atau doa gitu ya, dikirimin ke orang yang sudah meninggal, nggak balik lagi kan? Ya lebih pastinya kalau memang mereka nggak percaya, suruh mati aja dulu gitu ya. Ntar dikirimin. Kalau umpamanya nggak nyampe, udah balik lagi. Jadi kita mah yakin ya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kiriman kita ini ke ahli kubur, khususnya orang tua atau mertua, itu nyampe. Makanya kita jangan males-males, apalagi memang itu salah satu bukti kebaktian seorang anak ya kepada kedua orang tuanya atau mertuanya yang sudah meninggal. Itu yang pertama tuh. Kemudian wal istighfaru, dan memohonkan ampun lahuma kepada kedua orang tuanya. Jadi yang kedua nih, hak anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal ya, sudah wafat, itu adalah memohonkan ampun. Nah ini sebagaimana yang masih hidup ya. Jadi yang namanya ngedoain memohonkan ampun mah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bahkan sebelum kita doa yang lain, itu dulu. Sebagaimana kemarin ya. Bagaimana? Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shogiro tuh. Itu jangan malas-malas, jangan lupa ya. Ya kalau orang itu benar-benar kepada orang tuanya, kepada mertuanya enggak bosan untuk mendoakan khususnya permohonan ampun, insyaallah
hidupnya akan enak ya, akan diluaskan. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya wa in faju ahdihima, dan memenuhi ya haknya orang tua, kedua orang tua, min ba'dihima, setelah meninggalnya pastinya ya. Jadi yang ketiga nih, hak anak pada orang tuanya yang sudah meninggal, sudah wafat, itu beresin lah pokoknya mah. Tanggung jawab orang tua yang belum terselesaikan. Ya, khususnya masalah utang piutang ya, baik kepada sesama maupun kepada Allah. Ya mungkin kalau kepada sesama mah itu biasanya diumumin ya. Ya kepada hadirin wal hadirat biasa suka dibilangin tuh, terutama ketika mau nyolatin. Kalau yang merasa ada utang piutang sama almarhum, hubungin aja keluarganya ya, yang nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan, baik besar maupun kecil. Atau kalau enggak, dibebasin gitu ya. Jadi jangan sampai si almarhum ini wafat dalam keadaan nanggung utang gitu. Makanya Rasulullah aja nih nggak mau nyolatin ke orang yang punya utang mah ya. Nah sih menunjukkan bahwa sangat disayangkan kalau dia wafat masih punya utang sementara keluarganya nggak ada yang peduli gitu ya. Ya tentunya di situ kalau memang utangnya padahal dia mampu, tapi nggak bayar dia ataupun keluarganya nggak ada yang perhatikan. Tapi kalau memang dia punya utang tapi nggak mampu dan keluarganya juga memang nggak mampu juga gitu, nah, itu mah insya Allah lah dimaaf ya. Bahkan Rasulullah juga mau nyolatin yang kayak gitu mah. Jadi harus benar-benar nih, sebab orang yang punya utang itu nanti ruhnya itu nggak naik nggak turun ya, terkatung-katung kalau bahasa itu mah. Makanya itu hak sesama ya. Nah ternyata kepada Allah juga banyak utangnya. Nih, yang namanya mayit ya. Ya seandainya dia waktu hidupnya nggak pernah puasa nih, pernah nggak puasa gitu ya. Kalau nggak pernah puasa berarti sama sekali ya. Ini mah pernah nggak puasa gitu. Dikit mah biar kata-kata deh ya. Kalau nggak pernah puasa berarti total. Kali ini mah pernah nggak puasa. Nah maksud di sini puasa Ramadan. Pokoknya gitu dalam sebulan nih ya. Itu puasa Ramadan pernah nggak puasa sebulanan. Itu juga sama, punya utang itu ke Allah. Harus dibayar. Dibayarnya pakai apa? Ya pakai peninggalan itu, dijual kalau perlu mah ya. Itu bagaimana nggak bayar? Berapa? Satu hari 1 liter. Iya, 1 liter meres lah gitu. Itu kalau puasa. Bagaimana kalau sholat? Oh, sholat mah bukan lagi 1 hari 1 liter, tapi 1 waktu. Maka sholat mah nggak ada prenya ya. Apalagi lelaki mah. Kalau perempuan sih mungkin lagi head, apalagi nipas mah. Itu bisa libur, bahkan dia haram kalau puasa ya. Kalau sholat gitu maksudnya. Ya puasa juga sama sih. Tapi lelaki mah nggak ada prenya. Makanya tuh seandainya dia sakit sekian hari, sekian bulan, apalagi tahunan mah, nggak sholat, itu kudu dibayar tuh 1 harinya 1 liter. 1 hari 1 waktunya. Berarti kalau 1 waktu 1 liter, kalau sehari berapa liter? Kalau seminggu, kalau sebulan ya. Itu makanya kalau memang nggak ada buat ngebayar ya, jangan coba-coba ya ninggalin sholat. Ntar siapa yang ngebayar? Ya kadang-kadang orang apa anaknya mampu juga kalau nggak ngerti mah ya,
nggak diperhatiin. Iya, tuh yang ini bahasanya pidia tuh, yang suka berupa beras itu ya, iya. Sebenarnya kalau pidia mah pakai beras pada dasarnya, nggak bisa dipakai pakai duit. Kalau duit mah itu mah bahasanya kebijakan aja. Jadi orang-orang pada mau nyolatin sebenarnya juga pada dasarnya nyolatin itu kewajiban ya. Mau debar maka tapi sebenarnya mah kita kan pengen utama sebab nyolatin satu orang itu cukup sebenarnya mah. Tapi kan kita pengen dapat doa banyak gitu ya. Makanya ngundang pada datang alhamdulillah. Nah, itu makanya kalau bahasa dibensinin sama dibensinin gitu. Kudu ada kebijakan. Jadi itu tuh. Kemudian apa lagi? Ya kalau memang dia waktu hidupnya itu hartanya banyak nih. Dia udah kewajiban zakat ya. Ya terutama seperti kalau di kita mah kebanyakan dari hasil panen ya. Iya sebenarnya mah banyak zakat itu. Tapi sudah kita panen ya. Nah dia karena nggak ngerti atau sayang nih. Waktu hidupnya itu nggak pernah zakat. Itu juga sama utang. Nah nanti ketika sudah meninggal itu bagi ahli warisnya wajib tuh kudu ngebayarin tuh ya. Banyak berapa tahun dia pernah nggak zakat, banyak zakatnya nominalnya berapa yang harus dikeluarkan berapa itu harus itu. Nah termasuk nih kalau memang dia waktu hidupnya sudah kemampuan wajib haji, yaitu sampai mati dia itu enggak atau belum berhaji ya, itu juga sama utang kepada Allah yang harus diberesin oleh ahli waris. Nah maksudnya gimana nih yang mampu ini gini. Jadi masalah bahasa ininya mengajin orang yang sudah meninggal ya. Atau yang lebih populer mah ngebadalin bahasanya. Jadi nih kalau si orang tua waktu hidupnya itu udah mampu untuk berangkat haji, ya karena sayang atau memang belum paham sampai meninggal ya, itu belum haji itu wajib kudu tahun itu juga ahli waris kudu ngebadalin. Kalau enggak kena dosa semua ya. Kalau mampu tuh. Jadi kalau mau ngejual sawah, kalau ngejual tanah sama tanah, ya kalau rumah mah jangan, ntar tinggal di mana gitu ya. Nah kalau umpamanya waktu hidupnya belum mampu, karena hartanya juga kalau dijual paling semuanya ya dapatnya 30 juta atau bahkan 50 juta lah sekarang. Sedangkan haji kan sekarang nggak dapat 50 juta. Tuh, jadi kalau untuk berangkat haji mah nggak bisa. Tapi kalau buat ngebadalin tuh ya kan bisa kan, leluasa ya. Nah itu juga tetap wajib untuk dibadalin. Tapi ini mah tahun kapan aja. Walaupun nggak tahun itu juga, yaitu nggak dosa gitu. Yang penting mah kapan-kapan juga dibadalin. Gitu. Tapi itu duitnya juga harus disisihkan dulu, jangan langsung dibagi-bagi sebab kalau dibagi-bagi biasanya susah dipintain lagi. Gitu ya. Tuh, jadi itu. Nah, nanti ada yang ketiganya sunnah. Ini mah sebenarnya mah nggak ngabalin juga ahli waris nggak dosa. Seperti jangankan waktu hidup, ternyata sebegitu meninggal juga nih orang tua nggak peninggalannya, seandainya dijual juga paling juga dapat 5 juta kan nggak dapat tuh ya. Nah udah itu kan nggak sunat, nggak wajib tuh. Tapi ini ada salah satu ahli waris yang memang mampu, dia udah inisiatif sendiri aja ngebadalin. Nah itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah nih karena orang tua senang jasa tuh ya, itu insya Allah kehidupannya akan berkah. Nah itu survei yang membuktikan ya. Kalau yang pernah datang umpamanya tuh ke rumah makan ada di daerah IP tuh ya. Itu ada rumah makan namanya Merah Putih. Tahu ya pernah ya? Nah itu dia tuh ngebadalin orang tuanya baik laki-laki bapaknya atau ibunya itu sendiri. Bukan dari warisan orang tuanya,
ya. Bahkan nggak dibantuin sama saudara-saudaranya, dia aja inisiatif ya. Nah itu alhamdulillah ternyata kehidupannya luar biasa sekarang. Dia daftar haji udah lama ya, tinggal nunggu aja. Kemudian umroh juga belum lama itu. Dia itu sampai sekeluarga, termasuk anak-anak yang masih kecil tuh ya. Ini tuh berkat tuh. Dan sekarang kelihatannya itu makin besar lah usahanya itu. Itu karena keberkahan gitu ya. Nah jadi itulah utang-utang yang harus diselesaikan. Terus ngambilnya dari mana tuh? Ya, tadi itu dari peninggalannya. Makanya nih, sebelum dibagi-bagi, ya, sebelum dibagi-bagi nih, dibagi waris itu ya, itu diberesin dulu. Jadi warisan mah nih sisa. Jadi udah ngeberesin bayar utang baik kepada sesama maupun kepada Allah. Terus kalau ada wasiat mah jalanin ya. Tuh. Terus ada sisa tuh. Baru bagi waris. Terakhir ya. Nah itu kalau udah gitu mah insya Allah udah halal. Kalau halal ada harapan berkah. Insya Allah sedikit juga kalau berkah mah cukup ya. Apalagi banyak. Gitu. Tapi kalau ya katanya ini masih dikit udah langsung bagi-bagi aja. Tanpa diperhatikan tuh nggak diselesaikan lebih dulu gitu ya. Nah itu baik. Karena memang di sini walaupun punya orang tua nih, itu tetap boro-boro berkah halal juga enggak itu. Jadi jangan lah ini punya orang tua ini tetap karena belum diberesin urusan orang tua itu tetap harta belum halal. Tuh makanya kadang-kadang ada orang nih ya yang dapat warisan mau banyak gitu ya, tapi habis-habisan. Ada lah. Ya di daerah itu pernah tuh kesebut orang tuanya kaya jasa. Tapi ternyata ke anak nggak ada yang manjang. Habis semua ya. Itulah karena memang nggak halal. Jadi kalau nggak halal mau boro-boro berkah ya. Tuh. Makanya jangan aneh kalau tadinya mau banyak tapi habis-habisan. Coba kalau memang dia berkama di awal dari kehalalan ya. Insya Allah. Ya dia sedikit cukup apalagi banyak. Tuh makanya jangan bahasanya kepada orang tua ya. Ini mah katanya kalau diberesin dulu atau nggak kebagian. Jangan mikirin itu dulu. Anak mah nanti ada masing-masing rezekinya ya. Daripada dapat dari orang tua, urusannya belum beres. Ini si anak itu ya mau langsung aja dibagi-bagi. Itu nauzubillah sangat disayangkan. Jadi walaupun itu masih punya katakanlah orang tuanya ya. Kalau memang belum diberesin urusan orang tua yang sudah meninggal, khususnya tentang utangnya baik kepada sesama maupun kepada Allah, tetap itu hukumnya belum halal apalagi berkah. Nah mungkin itu aja dulu ya, kurang lebih 23 menit ya. Nanti untuk kelanjutannya di pekan yang akan datang hitung-hitung momen dari haul ya. Iya, haul orang tua kita, nenek kita khususnya. Nah, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.